Bab 1401. Dia tidak mungkin menang dariku. Apa maksudmu? Mordia Zhuang berkata dengan sungguh-sungguh. Lian Ye tersenyum dan berkata, kalau untuk yang mulia Putri Kaisar, aku tidak keberatan. Tapi kalau tidak, menurut aku, Liga Pedang kami dan planet Tianyun harus bicarakan baik-baik. Tentang apa yang harus dibicarakan? Tentu saja berbicara tentang bagaimana dunia planet Tianyun dan dunia planet Tianmo didistribusikan setelah diambil kembali. Mendengar itu, semua orang langsung mengerti apa yang dimaksud Lian Ye. Jika Mordia Zhuang ingin menyerahkan planet Tianyun kepada Putri Kaisar di masa depan, maka semua orang tentu saja tidak perlu membicarakannya. Karena selama kamu tidak bodoh, kamu bisa melihat hubungan antara warrior Yang dan Putri Kaisar. Mordia Zhuang memberikan planet Tianyun kepada Putri Kaisar. Sampai batas tertentu, itu setara dengan menyerahkannya kepada warrior Yang. Namun, jika Mordia Zhuang tidak memberikan planet Tianyun kepada Putri Kaisar, tetapi kepada putranya, maka warrior Yang hanya menguntungkan orang lain ketika dia membantu mengambil kembali semua dunia itu. Dia dan Liga Pedang sama sekali tidak mendapat manfaat. Warrior Yang tidak terlalu peduli tentang ini, tapi dia adalah penasihat militer Liga Pedang. Bagaimana bisa dia tidak peduli? Dia harus memikirkan kepentingan Liga Pedang. Dari sudut pandangnya, warrior yang datang dari dunia spiritual ke planet Tianyun untuk menyelamatkan Putri Kaisar dan seluruh planet Tianyun, tidak peduli berapa banyak hutangnya kepada Putri Kaisar di masa lalu, kali ini cukup sudah terlunasi. Tapi Mordia Zhuang masih menginginkan warrior yang untuk membantu mengambil kembali semua dunia planet Tianyun dan planet Tianmo, dan bekerja keras untuk masa depan putranya sendiri. Mengapa warrior yang harus bekerja keras, dan semua manfaat diambil oleh planet Tianyun? Warrior yang mungkin tidak peduli dengan hal-hal ini, bagaimanapun juga, hubungan antara dia dan Putri Kaisar bukanlah sesuatu yang dapat diukur, tetapi, tidak peduli juga tidak berarti bahwa planet Tianyun dapat menggunakan warrior yang sebagai pemukul. Warrior yang hendak berbicara ketika Putri Kaisar menariknya dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia berpikiran sama dengan Lian Ye. Warrior yang telah melakukan cukup banyak untuknya. Jika memungkinkan, dia berharap warrior yang tidak terlibat dalam urusan planet Tianyun. Namun, dia tahu bahwa planet Tianyun membutuhkan bantuannya saat ini, dan dia juga membutuhkan bantuannya, dan dia tahu lebih banyak lagi bahwa selama dia berada di planet Tianyun dan planet Tianyun dalam kesulitan, warrior yang tidak mungkin tidak peduli. Seperti yang dipikirkan Lian Ye, dia tidak ingin warrior yang selalu memberi, dia juga berharap warrior yang bisa mendapatkan sesuatu. Karena dia tidak ingin memanfaatkan warrior Yang, dan dia tidak ingin warrior yang digunakan oleh ayahnya untuk kepentingannya sendiri. Warrior yang melirik Putri Kaisar, lalu tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, selama Putri Kaisar mengatakan sepatah kata pun, dia tidak peduli tentang apapun, tidak ada keuntungan yang bisa diukur antara hubungan dia dan Putri Kaisar. Namun dia juga mengerti bahwa dia mewakili Liga Pedang, dan keuntungan Liga Pedang terikat padanya, tidak hanya Liga Pedang, tetapi juga Feli Nangong. Sama seperti kali ini, mengapa Feli Nangong dan yang lainnya datang membantu? Untuk keuntungan. Keuntungan, hal yang sangat realistis. Dia tidak peduli, bukan berarti orang lain tidak peduli. Di arena, Putri Kaisar melirik Lian Ye, lalu menatap Mordia Zhuang, yang wajahnya sedikit tidak enak dilihat, dan berkata, kalian akan membicarakannya sendiri. Setelah berbicara, dia menarik warrior yang keluar dari aula. Setelah warrior yang dan Putri Kaisar pergi,
Liani Ye memandang Mordia Zhuang dan berkata, "Senior Zhuang, mari kita bicarakan." Di belakang aula Dewa Perang, warrior yang berjalan berdampingan dengan Putri Kaisar. "Aku tidak ingin terlibat dalam kepentingan apapun di antara kalian," kata warrior yang. Putri Kaisar mengangguk dan berkata, "Aku mengerti, tetapi ada beberapa hal yang pantas kamu dapatkan dan orang-orang di bawah kamu pantas mendapatkannya. Hanya dengan cara ini, orang akan bersedia mengikuti kamu. Jika kamu memberitahu orang lain bahwa kamu melepaskan kepentingan Liga Pedang demi seorang wanita, apa pendapat orang-orang di Liga Pedang tentang kamu?" Liga Pedang juga pernah mengirim orang untuk membantu, seperti Sandy Lin dan yang lainnya, meskipun perannya tidak begitu besar, tapi jangan lupa, mereka bersama warrior yang, dan mereka juga berkontribusi. Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan Putri Kaisar, suruh mereka bekerja keras, tetapi tidak memberi manfaat siapa yang mau melakukannya. Warrior yang tersenyum kecut, lalu berkata, "Di antara para kultivator pedang, yang memiliki begitu banyak hal sepele seperti aku khawatir hanya sedikit. Inilah jalan pilihanmu," kata Putri Kaisar. Warrior yang mengangguk, dia memiliki terlalu banyak orang untuk dijaga, dan dia tidak bisa bersama orang-orang ini setiap hari. Satu-satunya cara adalah membangun kekuatan besar sehingga orang lain tidak berani menggertak. Meski Liga Pedang masih sedikit lemah, potensi pengembangan Liga Pedang sangat besar. Dia yakin Liga Pedang masa depan akan mendapat tempat di dunia bawah dan dunia besar. Banyak orang maka akan menjadi kuat, dan dia sangat setuju dengan kalimat ini. Sama seperti kali ini, tanpa bantuan Tetua Yuan bertiga, bukan saja dia tidak akan mampu menghancurkan kota iblis langit, planet Tianyun juga mungkin akan tamat. Pada saat itu, tanpa tambahan ketiga master tingkat dewa lanjutan, bukan ketua iblis langit yang akan menjadi pasif, melainkan dirinya dan Putri Kaisar. Kali ini, Putri Kaisar berkata, "Orang planet barbar tidak mungkin menyerah, tidak hanya planet barbar, tetapi kekuatan planet-planet lain yang menelan dunia kami sebelumnya mungkin juga tidak menyerah. Dunia kami sudah dimakan mereka, dan mereka ingin mereka muntahkan kembali, pasti sulit." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat warrior yang, "Apakah kamu benar-benar ingin mengembangkan Liga Pedang?" Warrior yang mengangguk, "Aku mengerti." Putri Kaisar berkata, "Liani tidak perlu membahas lagi dengan ayahku." "Apa maksudmu?" Warrior yang menatap Putri Kaisar dengan bingung. Putri Kaisar menatap langsung ke arah warrior yang, "Kedepannya, aku akan bertanggung jawab atas planet Tianyun." Warrior yang tertegun, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Ayahmu, dia." Putri Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dulu aku tidak punya minat sedikit pun untuk menguasai planet Tianyun, tapi sekarang aku punya. Selama aku punya minat, adik aku tidak bisa bersaing dengan aku, dan dia tidak berani bersaing dengan aku. Di planet Tianyun ini, prestise aku, bahkan ayah aku tidak bisa menandinginya." Warrior yang menatap Putri Kaisar cukup lama, lalu berkata, "Kalau memang kamu tidak suka memegang kekuasaan seperti ini, jangan memaksakan diri." Tentu saja dia tahu kenapa Putri Kaisar melakukannya, tentu saja karena dia. Jika dia menguasai planet Tianyun, tak perlu diragukan lagi bahwa dari sudut pandang tertentu, Tianyun sebenarnya setara dengan miliknya. Putri Kaisar menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Ini bukan sepenuhnya karena kamu. Kejadian ini membuatku mengerti bahwa planet Tianyun kami memiliki banyak kekurangan, dan itu juga membuatku mengerti bahwa planet Tianyun harus kuat agar dapat menghindari ditindas oleh orang lain. Dan ayahku sudah tua,
dia telah kehilangan semangat tahun itu, dia tidak cocok untuk terus bertanggung jawab atas planet Tianyun sekarang. Adapun adik laki-lakiku, jika dia bertanggung jawab atas planet Tianyun akan hancur di tangannya. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang tersenyum kecut dan berkata, sekarang ayahmu dan ibumu mungkin akan menyalahkanku. Karena mereka pasti mengira bahwa perubahan pikiranmu yang tiba-tiba itu karena aku. Putri Kaisar tersenyum kecil, alasan utamanya memang karena kamu. Warrior yang tiba-tiba meraih tangan Putri Kaisar dan berkata, sebenarnya, Wincy, kamu terlihat cantik ketika kamu tersenyum. Senyum Putri Kaisar sedikit membeku, namun segera kembali normal, aku hanya tersenyum di depanmu. Keberuntunganku. Warrior yang tertawa. Putri Kaisar melirik warrior yang, lalu mengangguk bangga, ayo pergi dan sampaikan keputusanku pada ayahku. Mengatakan itu, dia menarik tubuh warrior yang dan menghilang di tempat. Di dalam aula Dewa Perang, Lian Ye sedang berdiskusi dengan Mordia Zhuang tentang bagaimana membagi wilayah antara Liga Pedang dan planet Tianyun di masa depan. Sebenarnya, diskusi berjalan lancar karena dia bermaksud membuat konsesi. Lagi pula, hubungan warrior yang dengan Putri Kaisar jelas sekali, dan Putri Kaisar adalah Putri Mordia Zhuang. Dia tentu saja tidak akan berbicara terlalu kasar, dan dia tidak ingin warrior yang dipermalukan. Pada saat ini, Putri Kaisar dan warrior yang tiba-tiba masuk ke aula. Semua mata tertuju pada Putri Kaisar dan warrior yang. Putri Kaisar berjalan tepat ke depan Mordia Zhuang dan berkata, aku ingin bertanggung jawab atas planet Tianyun. Memaksa masuk istana. Mendengar itu, Mordia Zhuang dan Chelena kian tertegun sejenak, dan segera wajah mereka menjadi sedikit masam. Setelah lama terdiam, Mordia Zhuang tersenyum pahit dan berkata, apakah karena warrior yang? Wincy Zhuang mengangguk dan berkata, karena dia, tapi tidak semua. Aku pikir aku lebih cocok untuk menguasai planet Tianyun daripada adik laki-laki aku. Setelah lama terdiam, Mordia Zhuang mengangguk dan berkata, oke, planet Tianyun akan diurus olehmu. Setelah berbicara, dia tampak semakin tua. Ya, semua orang tahu bahwa planet Tianyun yang dikuasai oleh Wincy Zhuang sebenarnya sama saja dengan dihadiahkan untuk warrior yang. Ini adalah negara yang dia menangkan secara pribadi, dan sekarang diberikan kepada orang lain tanpa bayaran. Rasanya, meskipun dia sangat enggan, dia tidak berdaya dan tidak punya pilihan. Reputasi Putri Kaisar di planet Tianyun terlalu tinggi. Bisa dibilang pamor Putri Kaisar saat ini lebih tinggi dari dirinya. Adapun putranya, adik Putri Kaisar, apalagi bahkan tidak pantas untuk dibandingkan dengan Putri Kaisar. Sebenarnya, saat ini orang-orang planet Tianyun semua tertuju pada Putri Kaisar, apalagi setelah kejadian ini, pamor Putri Kaisar telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di hati rakyat planet Tianyun. Karena saat planet Tianyun dalam masalah, Putri Kaisar yang berdiri di depan. Itu juga karena dia sehingga planet Tianyun memiliki penolong untuk mengatasi kesulitan ini. Yang terpenting, kekuatan Putri Kaisar yang terkuat di antara orang planet Tianyun. Jadi, ketika Putri Kaisar meminta untuk menjadi penguasa planet Tianyun, Mordia Zhuang tidak bisa menolak. Pada saat ini, Mordia Zhuang tiba-tiba berkata lagi, aku punya syarat, yaitu pemilik planet Tianyun di masa depan harus anak kalian. Warrior yang. Putri Kaisar mengangguk dengan tenang dan berkata, oke. Mendengar itu, Mordia Zhuang terlihat sedikit lebih baik. Di masa depan,
darah warrior Yang dan Putri Kaisar juga akan memiliki darahnya. Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih nyaman. Selain itu, dia juga tahu betul bahwa Putri Kaisar lebih cocok untuk menguasai planet Tianyun daripada adiknya, putranya. Sebenarnya, dia juga berpikir untuk menempatkan Putri Kaisar sebagai penanggung jawab planet Tianyun, tapi Putri Kaisar tidak memiliki pemikiran ini sebelumnya, dan dia tidak bisa mengatasi rintangan di hatinya. Sekarang tidak apa-apa. Rintangan ini telah dilewati. Di kejauhan, melihat adegan ini, senyum muncul di mulut Lian Ye, sekarang jauh lebih mudah. Bersambung.